COVID yang begitu sulit aja kita bisa kerja kok, apalagi dalam keadaan tenang begini. Nah, yang penting jangan terlalu banyak cerewet. Terutama pengamat-pengamat itu cerewet aja, nggak ada datanya yang jelas, ribut aja. Jadi kita duduk dulu. Oke guys, jadi ini Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan para pengkritik untuk tidak cerewet dan meminta untuk tak cepat-cepat mengkritik program pemerintahan Prabowo tanpa berbasiskan data yang akurat guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Dan di Sabtu yang menyejukkan ini, malam Minggu, Om Begawan pengen merespon apa yang disampaikan oleh Opung Luhut. Beliau yang di pemerintahan sebelumnya jadi Menko Maritim, yang sekarang punya 2 jabatan. Pertama jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan jabatan kedua itu Penasihat Khusus Presiden bidang digitalisasi. Dan pada akhir-akhir ini tensi kemarahannya meninggi. Naik, suka nesunan itu Opung Luhut ini. Padahal waktu menjabat Menko kita hampir tidak pernah tahu bagaimana cara dia marah. Lalu mengadukan sebuah podcast itu tidak sambil marah loh, enggak. Dia bisa menyembuhkan kemarahannya. Apa penyebab kemarahan pria mantan militer ini? Rupanya ada kejengahan, ada rasa tidak terima, ada jiwa korsa. Saat pemerintahan Prabowo Gibran diterpa berbagai sorotan, berbagai kritikan. Dia menyebut para pengkritik itu terlalu cerewet. Yang penting jangan terlalu banyak cerewet. Terutama pengamat-pengamat itu cerewet aja, nggak ada datanya yang jelas, ribut aja. Tanpa basis data yang kuat. Padahal pemerintah butuh ketenangan, butuh bekerja buat ngerantasi masalah. Nah, ini Begawan sebagai salah satu konten kreator yang rutin menyampaikan kritik loh. Kan dia kaget sama pernyataan Pak Luhut ini. Masa tukang kritik kok dilok nih, disebut cerewet. Lah kalau tukang kritik meneng wae kan namanya bukan kritik gitu loh. Bahasa lain mungkin berisik itulah. Lah mestinya Opung itu sadar, di introspeksi, jeli melihat banyak kritik yang dilontarkan. Harusnya sebagai masukan, sebagai introspeksi. Nah di dunia modern kritik itu hal biasa, apalagi dalam kehidupan bernegara. Yang tidak boleh itu memfitnah, menuduh, menstikla buruk, atau menyampaikan sesuatu tanpa bukti pendukung kuat. Yang dilarang itu menghasut dan mengadu domba. Nah itu nggak boleh. Pemerintahan itu tak dukung. Bila ada pihak yang mengadu domba, dilaporkan saja ke polisian. Nek ragilem dikritik ya gak usah jadi pejabat. Mundur itu, malah orang terbebani. Beneran ini, seiringan itu usia Bapak kan sudah 77 tahun. Sudah lansia, lebih tua dari presiden kita. Bapak juga sudah punya segalanya loh, anak cucu juga sudah sukses semua. Andai kan memang dirasa berat, ya sudahlah, serahkan sama yang muda-muda. Kami ini mengkritik ke pemerintahan Prabowo Gibran loh Pak, bukan ke Pak Luhut. Nah, kenapa Bapak yang marah-marah itu? Slow aja lah, jadi manusia santai. Wong kritik ya kami berikan itu, pasti. Tidak ngaruh pada pendapatan para pejabat kok. Memangnya negara menerapkan aturan kritik yang ditujukan ke pemerintah akan mengurangi gaji atau tunjangan pejabat terkait lagi boten toh? Enggak toh. Lah masih mendingan tuh posisi Pak Luhut ini dikritik tapi masih ada 2 jabatan yang gajinya nggak tahu double atau tidak, saya nggak ngurus itu. Ya bayangkan bekas bos Pak Luhut, sorotan diberikan banyak pihak loh, bebannya berat banget, malah lebih berat dibandingkan waktu masih jadi presiden. Wah, gue yang dablek wae itu. Ya itu mantan presiden ke-7 itu dikritik dablek wae. Ya mesti Om Begawan tahu lah, Pak Jokowi sih pengen anaknya jadi presiden untuk tahun 2029. Wes rapopo. Ya harusnya sekolah lagi lah supaya dapat gelar kalau mau jadi presiden. Nah sementara mantan Menko ini nggak punya kepentingan politik loh sebenarnya. Lah apa marahnya Pak Luhut itu disebabkan jiwa korsanya, pembelaan sebagai sesama prajurit. Jadi ikut sakit hati presidennya yang dulu juniornya di militer dibelejeti, mungkin dikritik. Ini menerapkan hal yang kurang pas Pak.
Kami ini mengkritik Pak Prabowo itu artinya mencintai Pak Prabowo. Mengkritik Pak Prabowo itu artinya mendukung Pak Prabowo. Ya, mengkritik Pak Prabowo itu artinya kami punya komitmen mendukung Pak Prabowo. Ya, membangun guys, kritik membangun. Ya mungkin kalau jenengan merasa begitu, itu terapan yang kurang pas, tidak tepat punya rasa solidaritas seperti itu. Saya sebagai rakyat, kami ya bolehlah cerewet, malah harus iyik, ribut terus, tak boleh lelah menilai kinerja pemerintah. Oh diri rewangi iyik, wae pejabat-pejabat sewani korupsi, ya. Apalagi rakyat menenggelenggem, diam sejuta bahasa. Lah wong dasarnya jelas banget. Cara kerja para pembantu presiden itu belas ora jejet. Ya harusnya itu Opung Luhut juga ikut ngeleke itu ngingetin itu, menasehati. Tuh para pembantu presiden tuh, kerja yang bener dong. Jangan asal-asalan. Lah, bilang menteri, wakil menteri, utusan khusus atau pejabat lain kerja bener, yo kami itu diem aja. Malah yang kami sampaikan itu pujian, sanjungan, mengapresiasi hasil kerja pemerintah. Seperti waktu dulu ada Menteri Susi, tenggelamkan, kami puji karena berani kerjanya bener gitu loh. Masa iya Pak Luhut turut keberatan? Kami ini menilai program makan bergizi. Kalau kok mau ngeritik disuruh nunggu, nggak boleh cepet-cepet. Lalu Pak Luhut nggak baca nih saat durungnya program ini melaku. Sebelum program makan bergizi berjalan, wis ada korban penipuan atas nama program makan bergizi loh. Ya, ini nah, sudah ada korban itu. Ini korban materi loh Pak. Kami harus nahan diri gitu. Nah kemarin ada korban keracunan makan bergizi. Ada di Sukoharjo dan Nunukan. Bapak tahu nggak itu? Ya itu memang terjadi di 2 kabupaten kok. Di Sukoharjo dan Nunukan Kalimantan Utara. Tapi tidakkah ini mengkhawatirkan? Program baru berjalan 10 hari loh Pak. Belum ada 2 minggu. Terus ada yang keracunan. Apa nggak horor itu? Lah apa dikira nggak berdampak pada orang tua? Ya saya ini genah wis. Ada merasa was-was tuh para orang tua itu. Jadi takut akan menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah ini. Ya gini ini para orang tua siswa. Tiap pagi mesti kan berpesan. Meling sama anaknya. Ledro, sebelum makan dimaem tunggu sik ya, dicicipi sayure. Sidik aja, dikit aja, dirasake dulu. Ngomong gurumu, kalau mambu atau basi ya bilang aja basi itu. Kalau kamu takut makan, ya dibungkus, minta dibungkus bawa pulang. Daripada nekat dimakan, malah keracunan dibawa ke rumah sakit. Ya moga-moga nggak ada kejadian seperti ini lagi lah. Nggak terulang lagi guys. Besok-besok malah izin nggak masuk, malah repot. Sing rugi kan ya anak-anak itu sendiri gitu. Lalu bagaimana masa malah disuruh diam kalau hal-hal seperti ini, nggak bersuara. Ada kasus siswa pada keracunan, biar orang tua nggak gelisah itu salah besar Pak. Kan di episode sebelumnya bola bali tak warning tuh, guru nyobain dulu lah, dites rasanya piye. Sekarang tolonglah guru ngalah, nyoba tuh, merasakan dulu rakitang sedikit. Daripada bablas begini ini, dampaknya bikin banyak orang tua khawatir, nggak tenang. Akhirnya orang tua di rumah gelisah. Kalau pas bayangkan anaknya makan makanan bergizi, jangan-jangan keracunan, jangan-jangan makanannya nggak enak, jangan-jangan anaknya nggak doyan, dan sebagainya. Lah Opung ini gimana dengan ini semua? Nggak boleh kami kasih kritik-kritik. Salah itu. Lah coba gimana buat menjagani kasus-kasus tidak terulang. Oke guys, jadi memang sebagai pejabat publik ya harus siap untuk dikritik. Kalau nggak mau dikritik ya bekerjalah dengan benar. Kritik itu tentu muncul jika ada sesuatu yang melenceng. Mungkin ada kesalahan atau hal lain yang keliru. Mestinya di negara yang katanya negara yang mau demokrasi, bila pejabatnya dikritik berarti yang mengkritik itu mengharapkan adanya perbaikan. Tapi bila tidak mau dikritik berarti apa ada denganmu pejabat seperti itu. Jadi kritik itu sesuatu yang biasa saja, bahkan menjadi jalan menuju kebaikan karena
unsur tanggung jawab kita dalam bentuk koreksi dan kritik terhadap kinerja para pejabat pemerintahan. Apalagi di zaman digital seperti saat ini, setiap orang bisa berpendapat dan bersuara. Tentunya kritik yang membangun, bukan provokatif ataupun hoax. Lalu buat apa kok Pak Luhut terlihat kesan marah-marah atau reaktif terhadap kritik ya guys? Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.